Halo warga intelektual sekalian. Guys, ada seorang wanita di Afghanistan meninggal hanya karena bukan muhrim. Wow. Gila. Luar biasa. Jadi baru-baru ini lagi viral di luar negeri, bukan di Konoha. Di mana ada seorang wanita yang sangat miris sekali nasibnya. Bayangkan meninggal hanya karena bukan muhrim. Lah, maksudnya gimana? Jadi gini guys, dia tidak bisa ditolong oleh dokter karena dokter berpikir si wanita ini bukan muhrim. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa begitu ketatnya peraturan di Afghanistan? Bersyukur kita lahir di Indonesia, guys. Ini perempuan Afghanistan. Untuk zaman sekarang, guys, itu masih berlaku bahwa perempuan di sana tuh yang pertama nggak boleh sekolah, guys. Perempuan di sana tuh nggak boleh sekolah. Yang kedua, perempuan di sana tuh boleh dipukul sampai biru-biru, nggak masalah. Yang penting nggak patah tulang. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah yang salah itu ajaran agama? Apakah yang salah itu agamanya? Apakah yang salah itu penafsiran? Apakah yang salah itu warga Konoha? Apakah yang salah itu penduduk luar angkasa? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Oke, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, ya saya benar-benar netral supaya kejadian yang ada di Afghanistan nggak terjadi di Konoha, makanya saya bahas ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, ada seorang wanita di Afghanistan, dia pengen banget sekolah. Tapi orang tuanya melarang, negara melarang, Taliban juga melarang, ya karena Afghanistan itu sekarang dikuasai oleh Taliban ya. Taliban ini sebenarnya ormas yang dipersenjatai, sama seperti FPI misalnya. Nah, kalau di Konoha itu FPI lah yang berkuasa, ya gitulah kira-kira. Jadi, ternyata si wanita ini pengen banget gitu, ada seorang remaja, ya kira-kira sepantaran anak SMP dan anak SMA lah gitu ya. Dia tuh pengen sekolah gitu. Lalu dia melakukan cara yang sangat luar biasa, yaitu dengan memotong rambutnya. Rambut pendek. Ya sama seperti cowok. Lalu dia bergabung sekolah. Ya mirip-mirip seperti kisahnya Ibu Kartini lah. Nah, singkat cerita, tiba-tiba dia ketahuan gitu. Lah, kamu kan cowok. Ya, sorry, kamu kan cewek. Kok lu sekolah? Teman-temannya juga ngomong seperti itu ya, satu sekolah. Nah, anehnya, Afghanistan itu kan salah satu negara paling agamis katanya, paling religius gitu ya, paling syariah gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi anehnya, si wanita ini, aduh, saya nggak bisa menjelaskan di sini guys, gila. Ini akan dibanet sama YouTube kalau saya ngomong apa adanya. Ya pokoknya begitulah, ya seperti yang terjadi di pondok pesantren di Konoha, ya digituin gitu, ya sampai hampir meninggoy guys. Sampai hampir meninggal. Dan ketika dia dibawa ke rumah sakit ya, dan ternyata dokter mengatakan, oh nggak bisa, gue bukan muhrim. Ya nggak bisa, gue bukan muhrim. No. Ya, dan pemerintah juga ngomong seperti itu. Taliban juga mengatakan seperti ini. Ya, sambil menenteng senjata. No, itu bukan muhrim. Jangan disentuh katanya. Tahu apa yang terjadi? Remaja ini meninggal guys. Gila. Hanya karena bukan muhrim. Gila. Jadi ternyata wanita di sana itu nggak boleh sekolah gitu ya. Maksudnya nggak boleh sekolah itu dari SMP, SMA ya. SSD memang mereka bisa sekolah, SD dan TK. SMP dan SMA nggak bisa gitu. Kemudian ya wanita di sana nggak bisa berprofesi sebagai dokter gitu ya. Pokoknya ya udah jadi ini aja gitu ya. Jadi ibu rumah tangga aja, ART aja gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini masuk akal atau tidak? Apakah ini rasional atau tidak? Konon katanya ya, kelompok Taliban itu menganggap bahwa ini ajaran dari Tuhan gitu. Lalu mereka itu fokus pada yang namanya syariat. Nah, yang jadi pertanyaan, saya cuma bertanya ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini, karena saya yakin yang nonton video ini ada juga yang mudah tersinggung ya, walaupun nggak semua ya, disclaimer on ya. Ini pembahasan yang sensitif dan akan banyak orang yang tersinggung ya. Tapi walaupun banyak orang tersinggung, tetap saya akan bahas demi negara kita itu berkesadaran, karena kita tuh susah berkesadarannya. Gini. Saya punya temen ya, bicara tentang syariat, saya punya temen. Nah, temen saya ini mukulin
Ya begitulah, ya. Kaderete gitulah. Kaderete. Saya harus memplesetkan karena YouTube itu sensitif banget ya. Kaderete istrinya sendiri gitu. Tapi menurut syariat itu bisa katanya. Ini yang di Konoha ya. Itu bisa katanya. Asal jangan patah tulang gitu. Sama seperti yang ada di Afghanistan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah ini bersumber dari Tuhan atau tidak? Kalau misalnya nih ada yang mengatakan boleh kok ya, kalau kita misalnya nih ya, mukul istri misalnya, atau jangan patah tulang misalnya. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah gitu? Apakah benar-benar Tuhan gitu ya? Misalnya nih Tuhan ketemu malaikat misalnya. Ya, lu kasih tahu ya manusia bahwa boleh ya memukul istri asal jangan sampai patah tulang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya cuma bertanya ya, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Kapan Tuhan ngomong seperti itu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya kan? Ini harus dipertanyakan karena ini berdampak pada kemajuan bangsa kita. Kalau misalnya mengatakan itu bukan muhrim gitu ya, bukan muhrim. Nah, kapan Tuhan ngomong seperti itu? Ya kalau ada orang yang sakit misalnya nih, ya, dokter menolong orang sakit, kalau cewek nggak bisa dipegang, itu bukan muhrim. Kapan Tuhan ngomong seperti itu? Saya cuma bertanya, kapan gitu? Ya kalau misalnya mengatakan, oh dulu, oh malaikat ngomong seperti itu. Kapan malaikat ngomong seperti itu? Di mana? Itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, itu artinya apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Apakah perintah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan, guys. Jadi kalau saya perhatikan Taliban ini dalam beragama itu terlalu kaku gitu. Saya tidak mengatakan semua orang Taliban seperti itu ya, atau Afghanistan seperti itu ya. Itu terlalu kaku namanya. Artinya gini, kita harus memahami bahwa agama itu kan keyakinan ya. Saya cuma nanya sama yang itu videonya. Apa definisi daripada keyakinan? Keyakinan itu kita menganggap bahwa suatu hal itu benar, ya, suatu hal itu masuk akal, ya, walaupun tidak terbukti secara ilmiah, secara langsung, dan secara nyata. Jadi bagaimana mungkin kita memaksakan ke masyarakat kita, ke orang lain, keyakinan kita? Ya kan? Kalau kita meyakini bahwa menyentuh orang itu bukan muhrim, ya, walaupun kita seorang dokter nggak boleh, itu kan keyakinan kita. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu belum tentu benar gitu. Ya bisa salah gitu. Iya kan? Saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi syariah itu kan keyakinan ya. Agama itu kan keyakinan. Syariah itu kan bagian daripada agama kan. Apa definisi daripada agama? Agama itu kan keyakinan. Ya, keyakinan kita itu belum tentu benar gitu ya. Belum tentu terbukti secara ilmiah gitu. Lalu kita memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Kan tolol itu namanya. Goblok itu namanya. Ada banyak warga Konoha seperti itu kalau saya perhatikan. Banyak banget warga Konoha memaksakan keyakinan terhadap orang lain. Jadi kalau saya nggak bahas ini akan terjadi di Konoha. Ya gini guys, secara antropologi agama itu ciptaan manusia. Ya ini dari sudut pandang antropologi ya. Nah kalau agama itu ciptaan manusia, apakah ada kesalahan? Pasti ada kesalahan. Nggak mungkin nggak ada kesalahan. Kalau misalnya mengatakan, oh agama itu kan diciptakan Tuhan. Kapan Tuhan menciptakan agama lu? Kapan? Oh, itu kan dulu pernah ketemu sama malaikat. Kapan? Ya, apakah ada saksinya? Minimal 2 orang gitu. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Kenapa zaman sekarang nggak pernah orang ketemu malaikat gitu? Zaman dulu pernah. Kenapa? Apakah karena zaman sekarang ada HP gitu? Kita harus mempertanyakan karena ini penting ya bagi kelangsungan hidup kita. Iya kan? Kenapa kita itu dibatasi bertanya? Ya karena dari kecil kita sudah disaatkan, oh nanti kamu masuk neraka. Emang neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Bukan berarti saya mengatakan saya nggak percaya dengan neraka. Bukan. Saya mempertanyakan gitu. Emang neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Saya cuma bertanya gitu. Ya kalau mau bantah, bantah pakai data ilmiah gitu. Jangan langsung ngejudge gitu. Kamu PKI, kamu ATI, kamu nggak beragama. Warga Konoha kan sedikit-sedikit seperti sensian gitu ya. Sensitif gitu. Boleh dong saya mempertanyakan. Yang mengatakan neraka itu ada ya orang yang beragama kan. Kalau misalnya mengatakan buktikan bahwa neraka itu nggak ada, bukan gue yang membuktikan. Yang membuktikan itu yang mengatakan ada. Beban pembuktian itu sama orang yang mengatakan ada. Jangan dibalik pertanyaannya. Iya kan? Jadi itu yang jadi permasalahan.
Apakah neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah gue nggak percaya dengan neraka dari sudut pandang keyakinan? Gue tetap percaya dengan neraka. Tapi permasalahannya, secara ilmiah, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Secara ilmiah itu harus bisa diuji. Ya, harus secara empiris gitu ya. Bukan bohong-bohongan, bukan akal-akalan gitu. Bagaimana dengan surga? Apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Surga juga nggak bisa. Apakah gue nggak percaya dengan surga dari sudut pandang ilmiah? Ya dari sudut pandang ilmiah nggak bisa. Dari sudut pandang keyakinan bisa gue percaya. Kenapa dari sudut pandang keyakinan berbeda dengan sudut pandang ilmiah? Ya karena definisinya berbeda gitu. Ya, itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi biar keyakinan kita itu jangan dipaksakan ke keyakinan orang lain. Ya, karena apa? Karena ini akan mempengaruhi Konoha juga gitu. Kalau saya nggak speak up, ya ini akan mempengaruhi, ya, meracuni pola pikir anak-anak muda gitu. Ya, saya cuma mempertanyakan, saya tidak memberikan kesimpulan gitu. Oh, kesimpulan seperti ini, saya tidak menjudge di sini. Saya ngambil dari sudut pandang edukasi gitu, ngajak yang nonton video untuk berpikir gitu, berpikir dan berpikir ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya jadi pertanyaan, apakah hal ini bisa diterapkan di Konoha? Kayaknya susah ya. Ini susah banget diterapkan guys. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan yang namanya Pancasila. Kemanusiaan. Di mana rasa kemanusiaan kita kalau ada orang yang sakit kita nggak tolong gitu ya. Kita dokter, di mana rasa kemanusiaan kita? Nggak ada. Nggak ada guys. Itulah gunanya Pancasila, kemanusiaan. Yang kemudian keadilan gitu ya. Di mana rasa keadilannya? Ya jadi ya itulah pentingnya mendekatkan yang namanya Pancasila. Walaupun Pancasila itu bertentangan dengan Taliban ya. Taliban itu kan menentang Pancasila kan. Ya, kenapa Taliban ini muncul? Apa alasannya? Ya karena masyarakatnya sepakat dengan Taliban. Kalau masyarakatnya nggak sepakat dengan Taliban ya nggak bakalan muncul tuh Taliban. Tapi pada faktanya yang jarang kita pahami itu justru Afghanistan itu salah satu negara paling tidak aman ya, paling intoleran gitu di dunia, paling sering bohong gitu. Ya, salah satu negara paling tidak dipercaya itu Afghanistan kan. Dulu Afghanistan mengatakan, kita usir investor asing, usir semuanya. Sekarang yang ada apa? Yang ada hancur-hancuran. Ya, hancur lebur ya, Afghanistan. Kita nggak bisa lepas kerjasama dengan orang lain. Kita pasti butuh orang lain. Jangan sedikit-sedikit, aseng ya, dikit-dikit aseng gitu. Ya, kapan majunya ini negara, dikit-dikit aseng gitu. Otaknya makin keblinger gitu. Gila. Kalau sudah berurusan dengan agama, otak kita itu tiba-tiba keblinger gitu. Ya, walaupun gelarannya profesor, doktor, dan sebagainya. Kalau keyakinan kita itu bertentangan dengan fakta ilmiah atau scientific atau data ilmiah, biasanya kita akan membuang yang namanya data ilmiah. Kita akan lebih prefer ke keyakinan. Sama seperti Taliban. Taliban ya, menerapkan syariah itu kan keyakinan. Jadi kalau syariah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan, bertentangan dengan sains, bertentangan dengan data ilmiah, yang dibuat itu data ilmiah bukan keyakinannya. Itu yang jadi permasalahan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di Anda yang mau menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya Warga Intelektual, salam nasional.